Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Wa qala aidan fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim. Hadratul Mukarramun, jamaah bapak-bapak mushola an-nahar, para sepuh, orang kami, para huzaz, tokoh masyarakat, para asatidz, pengurus mushola an-nahar. Alhamdulillah pada pagi ini Allah masih berikan kita nikmat sehat, panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita bersama, yaitu menjalankan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan rutinitas kita di setiap Sabtu setelah subuh kita melakukan ngobrol, ngopi, ya, sambil kita membahas suatu kitab, suatu ilmu yang memang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dalam menuntut ilmu. Sebab ilmu Allah itu luas, ya, seluas samudra. Dan apa yang kita dapatkan seperti apa yang kita harapkan cuma sedikit, setitis, setetes, ya. Namun semua itu mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya, juga pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita selaku umat yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat uzma, syafaat yang besar dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita membahas tentang sifat wudhu sampai sifat yang berapa? Ada? Soal sekali. Kalam. Sudah kita baca, bahas. Kita baca dulu ya, ikuti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dengan jalan tafsir. Ada 20 sifat yang telah berdiri dalil akli dan dalil naqli beserta kepatutan tiap-tiap satu sifat bagi seorang mukmin. Sifat yang ke-13 kalam, artinya berkata-kata, maka mustahil keluh. Dalilnya
firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa, akan sempurna kata adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak memberi zikir pada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala juga adanya. Sifat yang ke-14, qadirun, artinya yang kuasa. Maka mustahil yang lemah, dalilnya yaitu dalil sifat qudrat. Firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir, artinya bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu yang amat kuasa. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak takutnya kepada Tuhannya yang amat kuasa, dan lagi besar pengharapannya kepadanya dengan memberi segala nikmat kebajikan padanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafa'ana bihi minal ulumi fi darin. Amin ya rabbal alamin ya wajib basatin. Bermula sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi sifat yang wajib kita ketahui bagi Allah Ta'ala dengan jalan tafsir. Arti jalan tafsir itu jalan perincian. Jadi dirinci satu persatu, ya, dirinci satu persatu. Itu yang wajib kita ketahui. Jadi 20 sifat enggak banyak. Kalau satu hari satu sifat Allah, ya, 20 sifat berarti 20 kali pertemuan, ya kan? Jadi yang lain nggak wajib. Seperti banyaklah nama-nama Allah yang tidak bisa kita sebutkan, tapi yang wajib kita pelajari cuma 20 yang telah berdiri dalil akli. Arti dalil akli, dalil akal. Akal kita membenarkan. Nah, akal itulah manusia terhormat. Karena dengan akal itulah manusia bisa menciptakan kapal, bisa menciptakan, ya, sesuatu yang begitu istimewa yang tidak bisa dimiliki oleh makhluk yang lain selain manusia. Ya,
perutnya masih sedikit. Biasa kita kalau nonton TV itu nonton ngalamin nggak? Yang hitam putih. Kalau yang ngalamin berarti umurnya udah tua. Iya, iya, masih paling di situ hitam putih. Yang punya juga cuma tetangga yang kaya itu juga. Dengan ya mana suka siaran aja. Ramalan cuaca, benar ramalannya hujan besok hujan. Kalau sekarang kan perkiraan cuaca. Nah itu ilmunya Allah jadikan dari ya akal manusia bisa Allah berikan kepadanya, diciptakanlah televisi. Ya, kemudian dulu ya paling juga apa? Masih pager, SMS-nya nit itu juga masing-masing kayak kantor paling di sini cuma terima doang, nggak bisa ngomong. Semakin ya berjalannya waktu sampai sekarang ini berubahlah keadaan. Ya, yang tadinya hitam putih jadi berwarna. Itu Allah jadikan akal manusia yang tadinya ya kita dengerin cuma nit ya pakai pager, terus kemudian naik BBM, naik lagi WhatsApp, naik lagi sampai sekarang. Iya, dulu mah dengerin musik paling juga dari radio, enggak. Sekarang kelihatan orangnya. Itulah Allah jadikan tuh manusia sebagus-bagusnya bentuk. Ya kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia tuh sebagus-bagusnya bentuk. Ya, diberikan akal, diberikan ilmu, bisa menciptakan kapal terbang, bisa menciptakan kapal pesiar, bisa menciptakan mobil, bisa menciptakan segala yang lainnya, motor. Itu. Jadi akal kita membenarkan. Itu namanya dari akal itu kalau memikir situ. Ada dalil nakli dari Al-Quran. Kita nggak lepas daripada hukum Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan iman kita. Yang tidak kita bisa itu mendapatkan ilmu melainkan dengan wasilah baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satunya kita wajibnya menuntut ilmu. Itu dari nakli firman Allah Ta'ala. Jadi Allah berfirman kepada kita secara langsung melalui perantaraan. Wasilah malaikat Jibril, wasilah kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, kepada para jin, ngaji. Ya, alhamdulillah. Orang tua kami, ya Pak Haji, datang perantaraan, kemudian sahabat
menyampaikan kepada para tabi'in menyampaikan lagi kepada para tabi'in menyampaikan lagi kepada ulama mutaqaddimin menyampaikan lagi ulama mutakhirin menyampaikan lagi kepada ulama salafi sampai kepada para asatidz, para kiai, para habaib dan sampai kepada kita semua. Itu Allah jadikan Al-Quran itu firman Allah, kalam Allah, firman Allah berjalan dan tidak akan bisa hilang di dunia ini. Inilah salah satunya kita wajib mempelajari Al-Quran. Itu namanya dalil naqli, dalil Al-Quran. Beserta kepatutan kemestian tiap-tiap sifat. Jadi tidak boleh tidak. Ya, bagi setiap mukmin, setiap orang yang beriman, yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya Allah meyakini bahwa Allah wajibul wujud, Allah itu wajib ada. Makanya masuknya kepada sifat nafsiyah. Ya, cuma satu sifat nafsiyah. Sifat salbiyah 5, jadi 6. Ya, sifat ma'ani 7, maknawiyah 7, 14. Jadi jumlahnya 20 sifat. Nanti kita bahas sedikit kita ulang terus sampai meninggal. Kita jangan lepas daripada ilmu sifat 20. Saya dapat perkataan dari Walid, ya, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sigaf, siapa yang sudah megang sifat 20 nggak akan goyah, walaupun diterpa ke dalam kehidupan yang miskin, yang susah, yang orang lain itu bahasa kasarnya mau nggak kuat kan, tapi ketika dia diberikan ilmu oleh Allah dan dia bisa yang menjalaninya dengan berpegangan kepada ulama, ya, namanya ulama, ya, Mufti Betawi Habib Usman bin Abdullah bin Yahya. Nah, insyaallah nggak akan goyah. Nah, sifat yang wajib kita ketahui yang ke-13, sifat Allah yaitu sifat kalam. Kalam artinya berkata-kata. Jadi Allah berkata-kata dengan sifat kalam. Maka kalam Allah tidak bisa dipegang, tidak bisa dirasa, ya, tidak bisa tapi bisa kita lihat dalam Al-Quran. Maka mustahil kalau Allah itu keluh, Allah itu bisu, nggak bisa bicara. Yang belum bisa kita, ya. Kalau kita ini, ya Allah, baca aja kadang-kadang kita suka udah lidah dia yang melitir sana sini ya. Bener ya? Ada kadang orang baca ya sidwal Habib ya kalau saya suatu mustaqil tanzilal ajizil itu semuanya j semua tanzilal, padahal itu zai harus beda. Tanzilal ajiz zirwahid itu bila beda-beda kan, nggak bisa bedain kadang-kadang nama karena udah kita begitu bisu, udah enggak apa ya, usia semakin tua semakin dalam penyebutan huruf aja disiksa. Tanzilal ajizil wahid itu jiro, udah j semua, jim semua udah nggak ada zai, nggak ada lo, sama semua baca cepet lagi. Udah gitu bahasa Indonesia lagi, ya udah kita manusia lemah.
khuliqal insanu dhaifan, Allah jadikan kita ini lemah, nggak bisa apa. Nah, kita berkata-kata ya itu karena dengan sifat kalamnya Allah diberikanlah kita bisa bicara. Gitu. Asalnya tidak bisa bicara, asalnya tidak ada menjadi ada. Jadi kalau Allah bersifat kalam, Allah berkata-kata dengan sifat kalam, maka mustahil kalau Allah gagu, nggak mungkin. Ya. Dalilnya firman Allah Taala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah Taala akan Nabi Musa. Jadi Allah berkata-kata kepada Nabi Musa akan sempurna kata adanya. Jadi perkataan Allah itu sempurna. Bahasa dalil Al-Quran. Ya. Dari susunan katanya. Makanya dalam kalimat nggak ada yang bisa untuk seperti yaitu seperti Al-Quran yang indah tulisannya, bahasanya yang begitu ya sangat ya, Islam isinya. Jadi Allah berkata-kata kepada Nabi Musa sempurna adanya. Kata-katanya itu sempurna. Maka patut, maka mesti bagi mukmin, bagi orang yang beriman. Ini mesti, tidak boleh tidak, sebaiknya bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman, muktakid meyakini bahwa ia si mukmin banyak memberi zikir pada Allah Ta'ala. Arti banyak memberi zikir, banyak ingatnya. Jangan giliran susah baru diingat. Ingat ibadah ya Allah, baru ingat. Begitu udah sakit-sakitan, udah ampun. Ya, ingat dah ya Allah, pengen beribadah, datang aku sholat bareng-bareng gitu. Bareng. Begitu udah sehat aja mendingan hidup dunia, lupa lagi dia mau sholat. Gitu manusia. Iya. Makanya berubah imannya manusia mah ya yang enggak berubah malaikat jejak dia mah malaikat mah ya enggak pernah berbuat dosa, enggak pernah berbuat salah. Makhluknya Allah malaikat. Ada lagi yang kerjanya salah terus, setan. Ya, perbuatannya salah mulu, nggak pernah benar, itu setan. Ya, nah kita manusia bisa salah, bisa benar, makanya kita bentengin diri kita meyakini bahwa ia si mukmin, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, banyak memberi zikir. Kudu banyak ingat-ingat pas Allah ahli zikri. Ya. Kalau kita nggak paham nanya, gitu kan? Ada lagi uzkurullah dzikra katsira. Ingatlah kamu pada Allah Ta'ala dengan ingat yang banyak. Dari zikir itu bukan kita semata-mata kita baca zikir aja, tetapi zikir semua itu yang ada di dalam diri kita. Baik ucapan kita, baik perbuatan kita, baik hati kita. Itu yang harus kita zikir. Ketika kita bicara, kita ingat kepada Allah. Allah sangat bersifat santun, Allah Maha mendengar. Gak ada di mulut kita ngomong yang berbuat dosa. Kalau kita udah meyakini mah, zikir kita, kesebutan kita,
Kita mau berbuat, Allah bersifat basar, Allah maha melihat. Hati kita berbuat seuzon baik kepada manusia atau kepada Allah. Allah sangat tahu, Allah bersifat ilmu. Itu. Nah, banyak ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita lebih banyak ingat dengan harapan kita nih? Kalau kita ingat kepada Allah taala, sebutan Allah taala. Jadi Allah menyebut kita. Dimanapun kita berada, Allah selalu bersama kita. Enggak lepas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pandangan Allah tak pernah lepas kepada kita satu detik pun, kepada dunia ini, kepada seluruh makhluknya ciptaan Allah, baik yang ada di langit 7 lapis langit maupun yang ada di 7 lapis bumi, tidak akan lepas pandangan Allah. Itu bolak-balik, itu makhluknya Allah di depan Allah. Ya. Satu detik pun tidak pernah lepas Allah. Ya. Makanya kalau andai Allah itu ya, seumpamanya bersifat dia itu mengantuk ataupun ya satu detik aja lepas, hancur dunia ini. Itulah Allah sang maha pengurus yang mengurus dari yang. Nah, harapan kita zikir kepada Allah Ta'ala, baik zikir kita melalui lisan, baik zikir kita melalui perbuatan, kita menolong orang, meringankan beban orang. Sama zikir Allah Maha tahu. Harapannya ketika kita berbuat dengan zikir tersebut, Allah sebut kita. Kalau Allah sebut kita, nanti kita akan menjadi tamu istimewanya yang insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ridho, Allah ridho kepada kita, kita ridho kepada Allah. Makanya dalam surat ini, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang itu beriman kepada Allah dan orang itu beramal soleh, gitu. Falahum ajrun, maka baginya ganjaran. Ulaika hum khairul bariyah, jazaohum inda rabbihim, yang diberikan ganjaran itu dari Tuhan mereka, jannatu adnin, yaitu surga adn, tajri yang mengalir ke bawahnya itu tahtihal anhar, itu di bawah surga itu sungai-sungai. Ini kata Allah gitu. Nah, kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka kita harus zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ke-14, qadirun. Apa qadirun? Artinya yang kuasa. Jadi kuasanya Allah dengan sifat qadirun. Kekuasaan kita manusia terbatas, presiden paling banyak. Bukan, jangan sombong, sama calon mati. Ya kan? Kekuasaan makhluk itu nggak seberapa. Ya. Nah, ini sifat Allah yang ke-14, qadirun. Jadi Allah berkuasa dengan sifat qadirun. Artinya Allah yang kuasa, maka mustahil yang lemah. Mustahil kalau Allah tidak mampu. Gak mungkin kalau Allah itu lemah. Yang lemah kita manusia. Coba dulu kita masih seger-segernya, ya. Nah, waktu umur 30-an, masih remaja saya, itu kalau saya tuh memang anak pedagang. Bapak saya itu
pabrik tahu. Masa remaja saya itu ketika SMP, anak dia itu kalau ya ini bantu orang tua itu mikul apa yang namanya tahu, pakai kaleng gitu. Kalau itu tangannya kalau dia tahu itu kan potong, ada yang buku. Nenek saya tuh jualan di apa namanya stasiun Citayam. Di situ ada nama itu deretan tuh ada ya, tukang apa namanya buah budak, satunya lagi tukang nasi, satunya lagi nenek saya tukang kopi, tiga lagi yang mantap terus kesono itu jejer sampai rel kereta api itu kereta. Nah itu kalau setiap mau subuh mukul itu buat jualan di situ. Masuk uang semen 50 kilo satu sak ya, lemah kita bikin kemarin 30 kilo juga ada mas-masan. Coba deh. Ya, Bang Hendri, buat satu sak langgar. Masih. Lah kita lemah. Makanya di situ firman Allah, "Khuliqal insanu dhaifan." Allah jadikan manusia itu lemah. Yang kuasa Allah, kita nggak bisa apa-apa, maka kita harus bersandar kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu, pasrahkan dirimu kepada Zat yang hidup yang tidak akan pernah mati. Kita berusaha bekerja, ikhtiar kita, harapan kita jangan. Tapi Allah yang menentukan. Kita nyari ilmu, nuntut ilmu, wajib. Harapan kita dapat ilmu, tapi Allah yang menentukan. Allah kuasa dengan sifat qadirnya. Bagaimana ketika orang itu ya Allah senang, maka akan diberikanlah apa yang diinginkan. Ya kan? Ud'uni istajib lakum. Berdoalah kami akan kabulkan. Berarti kita disuruh usaha dulu, baik, ya kan? Dan usaha juga jangan lepas usoli. Jadi jangan usolinya ditinggal, usaha ya, sholatnya kagak, usaha jalan. Harus sejalan ya, usoli, sholat dulu, baru usaha, carilah ya, rezeki yang ada di muka bumi ini. Nah, kalau gitu. Jadi dia sholati. Kalau kamu mendengar panggilan sholat, maka datanglah. Setelah sholat baru bertebaran kamu di muka bumi, carilah rezeki Allah yang Allah sudah turunkan di sepertiga malam. Makanya di sepertiga malam itulah dari jam 3 lewat 1 menit sampai 7 menit itu doa yang diijabah. Kalau sampai di malamnya di situ saat sepertiga malam. Yang saya dapat dari 3 lewat 1 menit sampai 7 menit, mau punya wudhu kayak enggak, apalagi kalau kita jagain dari jam 1 bangun. Kalau saya jagain dari jam 1 udah mulai itu, ya kan, ngopi dulu, rokok dulu, nyantai, ambil sekecil kita kan, lalu dari itu pikir lebah jam 3 lewat 1 menit sampai 7 menit. Ya kan? Nah kita berusaha, hasilnya Allah yang nentuin.
Ada yang doanya diijabah hari itu, ada yang dalam seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, bahkan ada yang udah lupa baru dikasih, padahal dia pernah minta mau. Nah ini sifat qadirun, artinya Allah kuasa, yang kuasa maka mustahil yang lemah. Mustahil kalau Allah itu lemah. Mana dalilnya? Dalilnya itu dari sifat qudrah. Coba dilihat sifat qudrah halaman 6 di sifat yang ketujuh. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu yang amat kuasa. Jadi Allah atas tiap-tiap sesuatu sangat kuasa. Gitu. Makanya kita biasa dikatakan ija Allah dasaan ayatul lahu kun fayakun. Apabila menghendaki Allah syai'an akan sesuatu kun jadilah fayakun. Jadi jawab Pak jawab maka jadi. Kalau Allah menghendaki, bagaimana kalau agar Allah menghendaki? Ya kita harus berbuat baik. Kita harus ingat kepada Allah, baik dalam keadaan susah maupun senang. Jangan ketika susah ingat, begitu udah senang lupa. Kita susah baru ingat lagi. Kalau udah panjang, beda lagi. Itu salah satunya. Ya, jadi dalil naklinya firman Allah Ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu qadirun itu sangat kuasa. Salah satu kuasanya Allah itu menciptakan manusia, menciptakan dunia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Maka patut, maka mesti bagi mukmin, bagi orang yang beriman, mu'taqid, meyakini bahwasanya ia si mukmin banyak takutnya kepada Tuhannya, takut karena Tuhannya yang amat kuasa. Tuhan Allah Ta'ala sangat kuasa. Allah berhak memasukkan orang itu ke dalam surga dengan karunia, dan Allah berhak memasukkan dia ke dalam neraka dengan kemurkaannya. Maka kita cari surga milik Allah. Bagaimana akan kita mendapatkan yang punya kita deketin? Iya kan? Contohnya ada binatang buas, ya kan? Ya, binatang buas itu mau mencelakai kita, yang kita cari siapa? Pemiliknya. Lalu dah kata pemiliknya, pergi. Oke. Umpama ada anjing galak, gitu kan? Di jalan, ya. Kemudian dia mau mencelakai kita. Ya kita dekatkan pemiliknya. Bapak, itu anjingnya tuh gak bawa. Ikut gak dia? Ikut sama yang tuanya. Nah kita ini Allah ciptakan, ya sebagus-bagusnya bentuk, yang gak ada kekurangan. Nah kita kudu banyak takut, karena Allah jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang isinya 6.666 ayat. Di situ 1.000 ayat perintah, 1.000 ayat larangan, 1.000 ayat janji Allah, 1.000 ayat ancaman Allah, 1.000 kisah, dan banyak lagi itu tentang zikir-zikir. Itu sudah ada semuanya di situ.
nggak akan bisa ya untuk membedah Al-Quran yang segitu sangat ya luasnya pengertiannya ya seumur hidup kita. Jadi banyak takut kepada Tuhannya yang amat kuasa, yang sangat kuasa. Dan lagi besar pengharapan kepadanya, dan kita menyandarkan harapan kita kepada Allah. Hasil usaha kita nanam pisang, kepengen kita dipisah, buahnya bagus. Nah, kita berusaha bagaimana pisang itu bagus. Kita sirami, kita pupuk, kita urus rawat. Kalau ada umpamanya yang gayu-gayu yang udah ini dipotong, ini nanti urus. Hasilnya bukan kita yang nentuin, Allah yang nentuin. Kita hanya berusaha. Gitu. Wajib kita yang namanya yang masuk kepada hukum adat yang 4 itu ya ada tidak ada kenyang karena ada makanan ya tidak kenyang karena tidak ada makanan, tidak dingin karena ada baju makan, tidak hangus karena ada air yang hilang. Jadi yang namanya hukum adat harus berbeda dengan hukum syariat dan dengan hukum akli, dengan hukum akal. Namanya di sini wajib akli, wajib menurut akal bahwa Allah itu sangat kuasa dan besar pengharapannya, berharap kepadanya dengan memberi segala nikmat kebajikan kepada kita. Artinya dengan harapan kalau kita takut kepada Allah yang sangat kuasa, harapan kita Allah akan berikan segala nikmat kebaikan buat kita semua. Gitu ya. Sesuai dengan doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doa sahaja kan udah diborong semua di situ semua. Rabbana ya Tuhan kami, atina berilah kami di dunia, dalam dunia hasanah kebaikan. Kebaikan macam apa? Ya semua kebaikan itu. Kalau doanya gampang gitu aja tuh. Makanya kita harus ngerti doa. Nah, dalam melafalkannya juga harus kita tahu pahamnya. Nah, itu doa apa sih? Doa selamat. Ya, selamat apa? Ya, di dunia. Ya. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga minta kebaikan akhirat. Wa qina. Tuh, wa dan ti. Nah, pakai kom. Jangan wakina. Nah, beda lagi artinya. Wakina, akikah. Kalau kom, waktu itu bil amal. Jauhkanlah kami. Jauhkanlah. Nah, kami ada banyak daripada siksa api neraka. Minta kebaikan di dalam dunia, minta kebaikan di dalam akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu yang globalnya tuh. Ada lagi doa-doa yang memang dipisah satu persatu. Selamatan yang macam-macam. Bagaimana kita pengen ininya terperinci. Karena udah Allah sediakan tuh semuanya di dalam Al-Quran. Yang ayat-ayat doa semuanya yang diajarkan oleh para nabi, oleh Rasulullah SAW, para ulama, para ya semua ada tuh ya mustahid yang memang mereka itu adalah ya auliyaillah